warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Halo adik-adik, sudahkah kalian minum air putih yang cukup hari ini? Tahukah kamu, tubuh kita berisi sekitar 75% cairan loh. Saat kita beraktivitas, cairan dalam tubuh akan berkurang, bisa melalui urin ataupun keringat. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan bagi kita untuk mengonsumsi air putih yang cukup, agar tubuh tidak dehidrasi dan mengalami kekurangan cairan. Memangnya kandungan air putih itu apa saja sih? Kok kelihatannya penting banget ya bagi kesehatan tubuh? Nah, pada dasarnya air putih yang kita minum setiap hari merupakan senyawa yang tersusun dari dua buah unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Tapi jangan berlebihan ya minumnya. Tunggu dulu, tadi dijelaskan kalau air putih adalah senyawa, lalu hidrogen, oksigen, natrium, dan kalium itu adalah unsur. Memangnya bedanya senyawa dengan unsur apa ya? Oke, sebelum pertanyaan di atas dijawab, kamu harus tahu dulu nih, kalau setiap objek di bumi yang memiliki massa dan menempati suatu ruang disebut dengan materi. Berdasarkan struktur dan sifatnya, materi digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, ini merupakan pembahasan yang kita akan bahas hari ini. Nah, yang kita akan bahas pertama yaitu zat tunggal. Zat tunggal contohnya yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, semilogam, dan non-logam. Dan contoh unsur logam yaitu aluminium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, magnesium, dan lain-lain. Sedangkan contoh unsur semilogam yaitu boron, silikon, germanium, arsen, antimon, dan polonium. Sedangkan contoh unsur non-logam yaitu belerang, fosfor, iodin, helium, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Lalu senyawa. Senyawa merupakan gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen dengan rumus kimianya yaitu H2O. Nah, melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen. Berdasarkan asal pembentukannya, senyawa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri dari unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Contohnya gula, alkohol, dan urea. Sedangkan senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Contohnya air, garam, karbon dioksida, dan masih banyak lagi. Senyawa terbagi lagi menjadi 3, yaitu asam, basa, dan garam. Yang pertama yaitu ciri-ciri asam, yaitu rasanya asam dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah dan tingkat keasamannya di bawah 7. Yang kedua yaitu ciri-ciri basa. Yang pertama rasanya pahit dan licin di kulit, mengubah warna lakmus merah menjadi biru dan tingkat keasaman di atas 7. Dan yang ketiga yaitu garam. Garam adalah senyawa yang dibentuk dari reaksi antara larutan asam dan basa. Nah, sampai di sini kamu sudah tahu kan bedanya unsur dengan senyawa? Selain kedua istilah yang sudah dijelaskan, ada satu lagi istilah kimia yang kita akan bahas berikutnya, yaitu campuran. Misalkan kamu akan mencampurkan dua zat berbeda yaitu air dan garam, sehingga hasilnya menjadi air garam. Nah, air garam yang kamu dapat ini dinamakan dengan campuran. Sehingga campuran adalah zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran digolongkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen.
Yang pertama yaitu campuran homogen, terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya campuran air dengan susu bubuk coklat. Saat kamu mencampur kedua zat tersebut, air dan susu bubuk coklat telah tercampur menjadi cairan berwarna coklat. Akibatnya, kamu tidak bisa membedakan mana zat yang merupakan air dan susu. Sedangkan campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah campuran air dengan minyak goreng. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan dari ketiga istilah kimia di atas? Kalau kita rangkum secara keseluruhan, kamu akan tahu kalau unsur, senyawa, dan campuran itu sangat berbeda. Jadi bagaimana nih? Kalian tertarik bukan untuk mempelajari video dengan materi zat tunggal dan campuran? Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk bahan pembelajaran adik-adik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.